Amerika dengan Israel mau mengalahkan Iran gak gampang. Dan saya yakin gak akan kalah. Gak akan kalah gak. Pasti Amerika akan kerugian besar. Sekarang ini yang paling bisa kita banggakan Iran. Lepas dari masalah Syiah, kita banggakan. Mempunyai kekuatan intelektual yang sangat maksimal. Bisa nuklir, bisa rudal yang sangat cepat. Ya Allah, ini nggak gampang nih. Amerika dengan Israel mau mengalahkan Iran gak gampang. Dan saya yakin gak akan kalah. Gak akan kalah nggak. Pasti Amerika akan kerugian besar, mengalami kerugian besar. Waktu Saddam Hussein, Saddam kalah karena rudalnya belum pakai IAI, belum ada IAI waktu itu. Nah, sekarang ya Allah, kalau ngirim rudal Iran itu tepat mana sasarannya, apa yang dituju lah, yang dituju apa itu tepat. Wali Kota Depok, Kiai Haji Dr. Sufyan Tsauri. Imam Sufyan itu salah satu mujtahid, hanya tidak berlanjut, tidak berkembang. Tapi salah satu mujtahid besar, sejajar dengan Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, sama sejajar. Atalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah wa najahin wa barakah. Peserta Ibu Hajjah Siti Barokah ya. Al-Mukarram Kiai Haji Abu Bakar, Kiai Haji Abdul Mujib, Gus Mujib, Kiai Haji Fakhruddin Muradi, Kiai Haji Syahabuddin Ahmad, Atalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah. Ini stok lama ini Zan. Kiai Haji Jazim, Ustaz Hajalulu Muflihah, Ketua PC Muslimat NU, Kiai Haji Ahmad Solehan, mana Pak Solehan mana? Ketua cabang. Oh ini. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa jumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Manusia itu makhluk yang paling mulia. Ya, kita ini paling mulia nih sudah. Lebih mulia daripada jin, binatang, lebih mulia daripada malaikat. Betul. Kenapa? Karena memang Allah memilih manusialah yang mengemban amanah membangun kehidupan ini. Tidak percaya pada malaikat, tidak. Manusia yang percaya. Menjadi khalifahnya, mandatarisnya. Nah, oleh karena itu Allah memberikan kepada manusia ini perangkat yang sangat sempurna yang malaikat gak punya. Kita punya lebih sempurna perangkatnya. Pertama, manusia diberi kekuatan namanya al-quwwatun natiqah. Apa? The power of intelligence. Kecerdasan. Coba. Bisa berkembang ilmu pengetahuan segini pesatnya ini karena ada power kecerdasan. Jin tidak ada yang profesor. Binatang nggak ada yang cerdas. Paling insting paling. Malaikat tidak ada kompetisi. Nggak ada. Manusia diberi kelebihan otak yang cerdas. Potensinya ya. Potensinya. Jadi materinya otak sama, otak kita dengan Pak Habibie, dengan Imam Ghazali sama, bentuknya, bobotnya, panjang ukuran dimensinya sama, yang beda powernya, itu yang beda. Tapi Allah sebenarnya memberikan kecerdasan kepada manusia merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kewajiban orang tua, wali kota, dan kita semuanya, bagaimana kita mencerdaskan generasi yang akan datang ini agar kita tidak ketinggalan. Orang luar sudah sangat maju, kita masih ketinggalan. Sekarang ini yang paling bisa kita banggakan Iran. Lepas dari masalah Syiah, kita banggakan mempunyai kekuatan intelektual yang sangat maksimal.
bisa nuklir, bisa rudal sangat cepat. Ya Allah, ini nggak gampang nih. Amerika dengan Israel mau mengalahkan Iran nggak gampang, dan saya yakin nggak akan kalah. Nggak akan kalah, nggak. Pasti Amerika akan kerugian besar, mengalami kerugian besar. Waktu Saddam Hussein, Saddam kalah karena rudalnya belum pakai IAI, belum ada IAI waktu itu. Nah, sekarang ya Allah, kalau ngirim rudal Iran itu tepat mana sasarannya, apa yang dituju lah, yang dituju apa itu tepat, pakai IAI itu. Walhasil kita orang Islam harus unggul dalam teknologi sebenarnya. Bahkan saya kan S2-nya perbandingan agama. Saya baca Taurat, baca The Old Testament, The New Testament, saya baca Bible. Tidak ada kitab suci selain Al-Quran yang menghargai ilmu pengetahuan, menghargai akal, hanya Quran. Pertama coba, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik. Hanya orang berilmu yang bisa benar. Jadi kalau kita mau benar dalam apa saja, bidang apa saja, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Satu lagi ayat, yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat. Orang beriman dan orang berilmu itulah yang derajatnya tinggi ya, di mata Allah. Beriman sebagai basic teologi dan berilmu. Ya, ada lagi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ini yang gini nggak ada di kitab suci lain. Kalau kamu nggak ngerti, nggak usah ikut ngomong. Ya Allah, ini ayat menuntut agar kita profesional ini. Kalau kamu nggak ngerti, nggak usah komentar, nggak usah ngomong. Kiai nggak usah ngomong tentang teknologi. Saya misalkan, begitu mulai insinyur jangan ngomong agama, nanti salah semua nanti. Nanti Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur sesat. Loh, gobloknya. Karena enggak seperti saya ngomong mesin. Saya ikut bicara mesin gitu. Atau bicara ekonomi perbankan, ya salah semua. Oleh karena itu Quran sejak 15 abad yang lalu telah menegaskan, kalau kamu enggak ngerti jangan ngomong, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Ya, betapa ayat ini sangat menghargai posisi ilmu pengetahuan yang luar biasa ini. Makanya ketika puncaknya peradaban agama Islam di Baghdad, ilmu pengetahuan peradaban dunia lahir di Baghdad. Dimulai oleh Harun Rashid, diganti oleh putranya Ma'mun, diganti oleh adiknya Ma'mun Mu'tasim, diganti oleh adiknya Mu'tasim Wathiq, diganti adiknya Mutawakil. 5 khalifah inilah puncaknya peradaban Islam. Di situ lahir ilmu pengetahuan. Orang yang pertama kali menulis tafsir yang sempurna, Ja'far ibnu Jarir at-Tabari. Orang Tabaristan, bukan orang Yaman, bukan. Orang Tabaristan. Betul. Orang yang pertama kali menggagas ilmu tajwid, Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahun 224. Yang menggagas ilmu nahwu, bukan orang Arab. Ya, seperti kita mencetuskan grammarnya bahasa Cina gitu, seperti itu. Yang menggagas ilmu nahwu, grammar, bukan orang Arab, orang Persia. Amr bin Kumbur atau terkenal dengan Imam Sibaweh. Yang pertama kali menggagas menseleksi hadis, mana sahih, mana hasan, mana dhaif, Imam Syihabuddin Roma Hurmuzi. Orang Roma Hurmuz, orang Arab bukan. Beliau atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah, bisa enggak Syekh bikin metode menseleksi hadis? Ini sudah amburadul, ada sahih, ada yang bohong, siap, bisa. 1 minggu ilmunya jadi. Namanya mustalahil hadis. Hadis bisa benar kalau memenuhi 4 syarat. 1, antara murid dan guru ketemu langsung. Berarti saya mengatakan Gus Dur berkata, benar itu, karena saya ketemu. Jadi kalau saya mengatakan Kiai Hashim berkata, bohong, enggak, karena saya enggak ketemu.
Kecuali saya mengatakan kata Gus Dur, kata Kiai Wahid, kata Kiai Hasim, baru benar tuh. Coba segitunya. Syaratnya nomor 1, murid ketemu guru. Nomor 2, gurunya tidak pernah lupa. Dobit. Nomor 3, gurunya thiqah, tidak pernah nyolong sendal di masjid. Nomor 4, kedua-duanya berperilaku baik. Baru sahih. Kurang 1 syarat, hasan. Kurang 2 syarat, do'if. Do'ifnya maqtu', munqati', mauquf, mursal, mu'allal, mu'dal. Ya Allah, dikira ini hanya di agama Islam ada seperti ini. Bukan menghina, ini ilmiah, bukan menghina, ilmiah. Penulis Bible ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas ini baru lahir tahun 66. Isa al-Masih sudah naik ke laut tahun 28. Kok bisa nulis kitab suci? Kitab suci loh itu. Bukan karangan biasa, bukan karangan, bukan. Nulis kitab suci, ketemu saja enggak dengan Isa al-Masih. Kalau Matius, Markus, Yohanes, Filipus, Petrus, itu ketemu itu. Hawariyin. Kalau yang namanya Lukas baru lahir tahun 66. Kok bisa menjadi penulis salah satu kitab suci? Di kita nggak bisa, di Islam nggak bisa itu. Paham tidak? Makanya luar biasa agama Islam ini. Ayo tanya pada orang luar, ada nggak metode menseleksi berita ini? Nggak ada, hanya di Islam. Belum lagi caranya baca Quran. Tanya pada gereja sana. Romo, pendeta, mohon maaf mau tanya. Kalau di sini kalau baca Bible ada tajwidnya nggak ya? Ada ikhfa, idgham, iklab, idhar, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i. Enggak ada. Belum qiraatnya, qiraat sab'ahnya. Jadi kita ini luar biasa, Pak. Punya khazanah keilmuan yang luar biasa. Tidak ada metode membaca kitab suci kecuali Islam, ilmu tajwid. Enggak ada itu. Apa orang baca kitab Rigveda, Mahafad Gita, Ramayana, Tripitaka, Hindu Buddha atau Bible, enggak ada tajwidnya. Kita pakai tajwid salah, dosa. Anak kecil ngaji Quran belajar dengan tajwid. Ya Allah, luar biasa kita ini. Yang di luar nggak ada ini. Walhasil dengan adanya Quran menghormati ilmu pengetahuan, maka Islam pernah memegang peradaban. Qiblatus thaqafah wal ilm wal hadarah Baghdad. Mengumpulkan hadis, menghafalkan hadis coba. Orang 10 yang hafal hadis itu. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Darimi, Daraqutni, Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Ya Allah, orang hafal hadis. Imam Bukhari hafal 600.000. Ada yang 50.000, ada yang 100.000. Ini yang besar-besar. Yang lain banyak lagi, imam-imam yang lain masih banyak. Ini yang besarnya ini. Muhaddits. Dan perlu diketahui, 10 orang ini tidak satupun orang Arab. Bukhari Uzbekistan, Muslim Nisabur, Turmudi, kota Turmud masuk Rusia sekarang, dan seterusnya. Jadi waktu itu orang Arab pegang jabatan, kelas elit kan, Arab kan. Nah orang Persia yang bukan turunan Arab, menguasai bahasa Arab, namanya ganti nama Arab, tadi nama Persia, menjadi pegang ilmu pengetahuan. Karena mereka dianggap second citizen. Warga negara kelas 2 kan, bukan Arab, bukan. Itu, makanya ilmu dipegang oleh Persia semua. Ulama Arab itu ya, Imam Malik, Madinah, Imam Syafi'i, Mesir, Syadzili, Syabul Qadir Jalani, Asy'ari, itu Arab itu. Imam Hasan Basri bukan Arab. Rabi' Adawiyah bukan, Ibrahim bin Adam bukan. Imam Ar-Razi, Zamakhsyari, siapa lagi? Baqillani, Haramain, Ghazali, orang Nisabur, Khurasan. Paham tidak? Jadi dengan adanya ayat tadi, maka dulu orang Islam memegang peradaban, puncaknya peradaban ketika 500 tahun dinasti Bani Abbasiyah. Itu yang ilmu Islam. Belum yang di luar ilmu agama. Yang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan Al-Azdi, wafat tahun 161, Al-Jabar. Yang pertama kali menggagas
Algoritma, ini siapa? Idenya siapa dulu? Yusuf Al-Khwarizmi. Diakui itu, kalau Barat juga diakui. Beliau menggagas angka 0. Dulu nggak ada angka 0, 10 itu X. Nah, kalau 100, X-nya 10, X 100. Kalau 1000, X-nya 100, X. Kalau 1.000.000, gimana nulis X-nya? X. Abu Yusuf ganti 0. Itu beliau yang ngarang 0 itu. 10, 10, 100, 100, 1000, 1, 3, 1.000.000, 6. Lebih gampang daripada X dijejer. Itu Yusuf Al-Khwarizmi. Yang ilmu ukur, arsitek lah, Al-Bairuni. Ini saya kalau istilah ulama dulu enak rasanya, seneng itu loh. Kalau misalnya ulama sekarang sepet rasanya, Masya Allah. Proposal, yuk. Kelas gitu ulama sekarang, proposal. Dr. Abu Bakar Ar-Razi, orang pertama kali menyelidiki penyakit cacar, Al-Khisbah. Bukunya namanya Al-Hawi Fit Tib. Buku tulisan tangan beliau sekarang ada di Sorbonne, Prancis. Di Universitas Sorbonne. Bukan di Mekah, bukan di Madinah. Bukunya ini. Namanya Al-Hawi, bahasa Arab. Namanya Al-Hawi. Yang pertama kali membuat map peta bumi. Gambar bumi peta. Belum ada alat waktu itu, belum. Al-Idrisi. Yang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, Abdurrahman bin Hawqal. Yang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman bin Nafis. Yang pertama kali bikin kacamata, Hasan bin Haitam. Yang pertama kali bikin alat navigasi untuk mencari mana arah barat, timur, utara, selatan, di tengah-tengah laut, atau tengah-tengah padang pasir. Sekarang navigasi namanya pesawat, navigasi namanya. Dulu namanya apa? Pandomnya. Itu Ahmad bin Majid. Bahkan yang pertama kali membuat alat musik organ. Jangan dikira Amerika belum lahir. Barat masih bodoh. Yang pertama kali bikin alat musik organ, Abu Nasr Al-Farabi. Saya punya bukunya, saya punya di rumah bukunya, tebal. Al-Musiqal Kubra, The Book of Music. Ya Allah, belum Ibnu Sina, ya filosof, ya dokter. Belum Al-Amiri, Ishaq bin Hunain. Bukan orang Islam nih, Ishaq bin Hunain bukan orang Islam, tapi menulis sejarah Islam. Thabit bin Qorah, juga bukan orang Islam, orang Majusi. Dipelihara oleh Ma'mun, Khalifah Ma'mun, agar menerjemahkan buku-buku yang dari luar negeri, baik bahasa Yunani maupun bahasa Persia. Walhasil, ulama Islam dulu megang peranan puncaknya kemajuan peradaban. Bukan hanya ilmu agama, di samping lahir ilmu agama, tajwid, nahwu, sorof, balaghah, dan seterusnya, tafsir, hadis, juga lahir ilmu-ilmu yang bersifat duniawi, profan, yang bersifat eksak. Itu dipegang juga oleh para ulama Islam. Karena didorong dengan ayat tadi, ilmu pengetahuan bisa mengangkat derajat iman dan ilmu. Dah, panjang kalau cerita ini panjang nih, kita segitu aja ya. Yang kedua, dalam diri manusia ada namanya, tadi apa namanya? Lupa deh. Apa tadi namanya? Al-Quwwatun Natiqah, kecerdasan. Yang kedua sekarang, Al-Quwwatul Mutakhayyilah. Apa? The power of idea. Manusia punya ide. Ada di soul, di nafsu. Saya harus jadi wali kota. Harus jadi presiden. Harus jadi DPR, komandan, ketua, kepala, imam. Gak mau makmum saya. Adanya dari nafsu, datangnya dari nafsu ghadabiyah. Apa? Saya harus menang. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, maka bukan nafsu ghadabiyah namanya, Pak Wali. Namanya himmah. Apa? Strong will. Saya harus jadi wali kota Depok. Kalau jadi, tadi sudah serahkan, sanawiyah saya bangun satu lagi, jalan-jalan saya perbaiki. Tapi macetnya luar biasa ya. Pengangguran akan saya pikirkan. Bagaimana tidak ada orang nganggur. Yang masih anak-anak, saatnya sekolah, harus semuanya sekolah. Beasiswa. Walhasil itu program yang baik lah. Namanya himmah. Apa namanya?
Memang datang dari nafsu ghadabiyah, memang datangnya sama. Tapi menjadi himmah kalau baik. Niatnya apa niatnya? Tujuannya apa? Ibtigha mardhatillah. Wa may yaf'al dzalika ibtigha mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Apa yang dilakukan oleh wali kota ini kalau memang niatnya Allah akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Lebih besar daripada kiai tahajud lah. Iya, kalau kebijakan Pak Wali tanda tangan manfaatnya seluruh Depok. Kalau tahajud untuk ente sendiri. Itu ya. Nah, orang yang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, nggak mau kalah. Nabi Muhammad tuh. Makanya perang itu menang terus kecuali perang Uhud. Perang Badar 314 mengalahkan 1000. Fathu Makkah. Makkah dikuasai tahun 8 Hijriah. Menang. Perang Hunain menang. Perang Taif yang dulu melempari batu menang. Perang Mu'tah menang. Perang Bani Mustalik menang. Perang Khaybar menang. Yang kalah perang Ahzab 10.000 mengepung kota Madinah. Di dalam kota Madinah hanya ada 800 orang Islam. Menang. Kocar-kacir mereka 10.000 itu. Hanya perang Uhud kalah. Itu pun kesalahan 16 sahabat. Nabi pesan 16 sahabat di atas gunung Uhud. Kamu di sini pegang panah, jangan bergeser. Jangan bergeser. Diam sini. Nah, perang jalan, orang Islam menang. Di bawah kan. Kalau bunuh orang kafir dapat dompet, cincin, kacamata, apalagi pakaian, jam tangan, kira-kira itulah. Dapat senjatanya. Lama-lama orang 16 ini, loh, saya dapat apa ini? Diam aja saya dapat apa ini? Ini di organisasi juga gitu tuh. Nanti isyuran nanti gitu, saya dapat apa ini harusnya? Jadi turun, orang 16 turun meninggalkan gunung. Mengingkari pesan Nabi. Turun. Khalid bin Walid waktu itu masih kafir. Amr bin As masih kafir. Tahu ada kelemahan. Mereka muter bawa pasukan, naik gunung, nyerang di atas gunung. Sayyidina Hamzah gugur. Rasulullah kejeblos di lubang. Giginya patah satu. Dibentengi oleh 10 sahabat bentengi Rasulullah. Yang mati 6. 10 sahabat bentengi Rasulullah, yang mati 6. Di antara yang mati namanya Abu Dujana. Sahabat Tolha badannya penuh dengan panah. Asal jangan sampai ke Rasulullah panah itu. Itu perang Uhud itu. Walhasil perang yang kalah perang Uhud. Karena gara-gara sahabat yang disuruh jaga di atas gunung tidak mentaati perintah Rasulullah SAW. Walhasil Rasulullah selalu menang. Tidak mau kalah. Pernah dinasihatin oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu tuh akan dibunuh. Kamu tuh akan dibunuh oleh Abu Jahal. Berhenti dulu Muhammad. Apa jawabnya? Coba kalau sama dia. Kalau kita gimana? Berhenti dulu aktif di NU-nya atau ngajar madrasah mau dibunuh sama nih. Gimana kira-kira? Kalau Rasulullah jawab, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah." Seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Begitu enggak kita? Begitu tidak? Itu Rasulullah SAW. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad mempunyai sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Ya Allah, Nabi Muhammad. Ada yang ngomong, yang wajib jujur Nabi Muhammad karena Nabi. Kalau saya bukan Nabi. Enggak sembarangan. Jujur. Masya Allah. Jujur. Itu kalau dilanggar dampaknya luar biasa. Gara-gara tidak sidik, hilang sidik, minyak goreng hilang. Hilang sidik, Kominfo 8 triliun. Nadiem katanya masih belum selesai. Katanya 450 triliun. Timah 300 triliun. Reza Khalid 950 triliun. Kalau dibikin cendol, Depok tenggelam itu. Waktu zaman Pak Harto ada korupsi ada. Tapi nggak sampai ratusan triliun. Dan tidak merata.
orang tertentu saja. Gak semua bupati, gak semua DPR, gak semua kepala dinas waktu zaman Pak Harto. Ada korupsi, tapi orang tertentu, orang-orangnya saja. Sekarang, Masya Allah, dari pusat sampai DKM masjid. Gara-gara kehilangan sifat siddiq. Gak usah negara Bu ya. Rumah tangga saja, suami tidak siddiq, ibu marah. Ibu tidak siddiq, suami marah. Ya enggak? Kira-kira yang sering tidak siddiq, suami atau istrinya? Istri, bener? Ya, jadi sifat siddiq kayaknya ringan ucapannya. Siddiq, jujur. Tapi dari situlah idealisme kita bangun. Dari situlah idealisme kita ambruk. Gara-gara sifat siddiq. Nah, jadi menang itu wajib. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah. Wa antumul a'laun, di atas. Wali kota NU, sekda NU, camat NU, lurah NU, mandor pasar NU, babinsa NU. Jangan jadi anak buah, jadi pemimpin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kau di atas, kamu itu pemimpin, jangan jadi anak buah. Kalau tadi berilmu wajib, berarti bodoh dosa ya. Tadi yang masalah ilmu tadi, pintar wajib, bodoh. Sekarang yang kedua ini menang wajib, kalah alhamdulillah paham. Yang nomor dua, dari al-quwatul mutakhayyilah, nafsu syahwatiyah. Kalau tadi qutubiyah, sekarang apa nafsu? Saya harus kaya. Masa yang kaya cuma aguan saja? Saya harus kaya. Kalau niatnya baik, tujuannya mulia lillahi ta'ala, maka nafsu syahwatiyah ingin kaya itu ganti namanya azimah. Apa? Kalau tadi menang apa? Himmah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Jadi kita ini salah. Kalau ada orang ngomong, mohon maaf, ada orang ngomong, gak usah kaya-kaya, yang penting berkah. Salah. Yang benar kaya dan berkah. Gak usah pinter-pinter, yang penting manfaat ilmunya. Salah. Apa yang benar? Pinter dan manfaat. Kuasai Google, kuasai YouTube, kuasai Instagram, kuasai AI. Dan berkah itu pasti akan cepat sekali, manfaatnya besar. Quran berfirman, nih Quran nih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Kamu jangan mati meninggalkan anak yang melarat. Coba Quran nih. Kamu jangan meninggal dunia meninggalkan anak yang di'afan, melarat. Upayakan, perjuangkan kamu mati meninggalkan harta yang banyak supaya anak-anak kita yang mewarisi sejahtera, ahli waris kita. Ini perintah Al-Quran loh. Jadi kita ini harus kaya. Kalau begitu kaya itu wajib, melarat yang keras. Kaya itu melarat asal niatnya baik. Kalau saya kaya begini. Terus terang saja, saya tahu gua itu bagaimanapun ya. Waktu Covid dia membantu 500 miliar sebelum negara mengeluarkan duit, belum ada anggaran. Waktu membangun badan belum ada anggarannya, seperti badan penanggulangan terorisme BNPT, saya tahu sejak lahirnya badan itu saya tahu. Pak SBY yang bikin, saya juga dewan pakar di situ. Belum ada anggaran, konglomerat dulu, iuran. Ada yang 10 miliar, ada yang 20 miliar. Yang perlu kaya itu perlu. Ya Allah. Sayyidina Utsman, salah satu sahabat yang sudah pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. 10 orang pasti masuk surga ini, udah dikasih tahu. Sayyidina Utsman salah satu sahabat yang pasti masuk surga,
pernah sedekah gandum, gak dihitung berapa karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Ayo, kita pernah sedekah berapa karung? Betul. Waktu itu orang Yahudi mau membelinya, saya beli, saya bayarin Utsman 2 kali lipat. Enggak. Maunya berapa? Untungnya mau berapa? Saya kasih untung. Enggak. Akan saya sedekahkan. Coba. Sahabat yang sudah pasti mau surga itu. Kalau kita udah pasti mau surga, puasa libur. Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa? Wali Kutub ada 4. Syekh Abdul Jailani, Syekh Abil Hasan Syadili, Syekh Hasan Rifai, dan Syekh Ahmad Badawi. 4 wali kutub. Nomor 1 Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang Baghdad. Suatu ketika pergi ke Mesir, ziarah kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustat, Kairo. Coba, wali kutub ziarah kubur. Ente baru SAG nggak mau ziarah kubur, insya Allah. SAG, sarjana alam. Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke Mesir dari Baghdad. Perlu ziarah kubur Imam Syafi'i. Di dusun Fustat, di sana ada kuburan Ibnu Hajar Asqalani, ada kuburan Zakaria Al-Sori yang Arafatul Wahab situ juga. Setelah selesai doa tahlil, melihat masyarakat dusun Fustat banyak yang tidak punya rumah, melarat. Syekh Abdul Qadir Jailani segera beli tanah 10 hektar, diberikan, diwakafkan kepada penduduk Fustat yang tidak punya rumah sampai sekarang. Rusun 4 lantai, di pintu gerbang ada tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau itu wali kaya dermawan. Ente kira mana? Wali bukan, kaya tidak. Dermawan? Abdul Qadir Jailani. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki di Mekah, wafat tahun 2006. Di sana dulu putra-putra Mbah Mun mondok situ semua. Santrinya 700 waktu saya di sana. Semuanya gratis. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Ini Habib ini. Habib malah ngasih, yang Habib ini. Saya pernah nganter Gus Dur. Gus Dur kasih hadiah uang. Saya nggak tanya berapa lah, yang jelas amplopnya tebal lah. Pakaian gamis, syal yang Kashmir itu, minyak wangi. Saya juga dikasih amplop 1.000 rial isinya. Yang nganter ini, coba. Itu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kaya. Punya toko kitab, punya hotel di Mesir, Hotel Husain di Mesir, itu punya beliau. Jadi kiai harus kaya. Ya Allah. Jangan sendal lili, kopiannya hitam cabut coklat. Tasnya bukan Ecolak atau DLC atau Samsung, bukan. Di pojok ada tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kota Depok. Kalau tas dapat dari seminar itu musyawarah, bukan untuk dipakai, disimpan kenang-kenangan. Dulu saya pernah ikut musyawarah Majelis Ulama, pernah nghadir konferensi cabang NU, pernah musyawarah apa tingkat nasional, seminar apa. Ini buktinya, tas ini bukan dipakai. Bila perlu kiai itu harus tasnya Gucci, sepatunya Hermes, kacamata Cartier, baju Christian Dior, Gaila Ross, jasnya Wall Dormel, itu 13 juta semeter itu. Kaca pulpen Montblanc, minyak wangi apa? Louis Vuitton, Jo Malone. Jangan misik, Masya Allah. Nih, Rasulullah pernah melarang sahabat yang habis makan bawang merah. Gak usah jamaah ya, di rumah aja sholat kamu. Kenapa? Rasulullah gak mau masjid baunya gak enak. Maunya masjid baunya harum. Sampai ada orang, hanya Rasul nggak tahu pete. Kalau tahu pete itu, jengkol itu. Itulah, jadi kita ini harus kaya. Kiai Wahab menyebarkan NU itu sampai ke Palembang. Tahun 30-an tuh, tahun 35, 36 ke Palembang. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh, berdiri NU di Palembang. Ke Menes, Pandeglang, Kiai Abdurrahman, beli NU di Menes, di Banten. Pagentongan, Bogor. Kiai Wahab datang itu. Ketemu dengan Falak, berdiri di Bogor. Betawi, Guru Marzuki Cipinang,
Betawi Guru Marzuki, Cirebon Kiai Abbas Buntet, Semarang Kiai Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Hasan, sampai ke Lombok, Lombok Tengah. Lombok Tengah jumpa Kiai Hasun dan Kiai Faisal, beli NU di Lombok. Itu Kiai Wahab muter-muter tanpa proposal. Waktu karena kaya, waktu kaya waktu itu ya, punya motor BSA yang besar itu ya. Waktu Kiai Wahab, Kiai kaya lah. Di kita waktu Rasulullah Mi'raj, di kitab Mi'raj ada. Waktu Rasulullah Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan ba'ats, tinggi besar, gagah. Setelah dilihat dari dekat, mukanya bolong. Mukanya nggak ada dagingnya, bolong. Beliau kaget. Man huwa ya Jibril? Siapa Jibril? Tinggi besar atau mukanya bolong, nggak ada dagingnya. Oh, diku umat ente yang rajin bikin proposal. Silakan. Jadi sebagai khalifatullah di muka bumi diberi kekuatan yang kedua, al-quwwatul mutakhayyilah, untuk membangun cita-cita. Saya harus sukses. Dari kuwatul mutakhayyilah itu. Imma nafsu hudubiyah atau nafsu syahwatiyah, imma himmah atau azimah. Malaikat gak punya. Malaikat nggak ada yang ingin jadi wali kota, malaikat nggak ada. Ingin istri cantik, lihat orang cantik, nggak tertarik. Coba lihat duit, nggak ingin. Ya nggak ada pembangunan, nggak, karena dia tidak dibekali dengan al-quwwatul mutakhayyilah. Hanya manusia yang dibekali oleh quwwatul mutakhayyilah. Maka ketika malaikat protes, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya mengangkat seorang khalifah, kata Allah, yaitu Adam. Malaikat yang protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa anhu sabbihu bihamdika wa qaddisu lak. Kenapa engkau mengangkat Adam jadi khalifah di muka bumi padahal berpotensi kerusakan, berbuat kerusakan, perang, saling membunuh? Kami selalu membaca tasbih, kami suci, enggak pernah dosa, kira-kira itulah. Allah jawabnya dengan apa? Santai, jawabnya santai. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, saya tahu tentang apa yang kamu nggak tahu. Saya tahu, kamu nggak tahu. Ya ini. Manusia itu diberi hawa nafsu sehingga keluar ide-idenya, ide mimpinya, rencananya. Namanya al-quwwatul mutakhayyilah. Ayo, NU Depok harus punya ide yang besar. Ide dulu lah. Punya kantor 9 lantai, gitu loh. Harus gitu, punya ide dulu. Walhasil al-quwwatul mutakhayyilah merupakan kesempurnaan manusia. Terakhir, Allah memberikan kepada manusia apa? An-nafkhah ar-rabbaniyah. Apa? Divine gas, tiupan dari Allah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Setelah saya bentuk Adam dari tanah liat, sudah jadi bentuk, saya tiup rohku. Jadi kita ini semua ini, walaupun kayak gini nih, ini kita membawa tiupan ilahi ini. Walaupun kita kayak gini, ada yang cantik, ada yang enggak lah. Ada yang putih, ada yang hitam, semua sama. Membawa nafkhah rabbaniyah, tiupan dari Allah. Nah, apa yang ada pada kita ini, tiupan dari Allah itu? Menjadi apa? Barangnya itu apa? Sebenarnya gak bisa diketahui, tapi secara gampang, qalbu, hati. Cara gampangnya, hati itu di situ tempatnya tiupan Allah. Ruh, bukan napas, bukan ruh itu napas, bukan, beda lagi. Ini ruh, spirit, hakikat wujudnya kita, yaitu hati. Hati isinya mau berapa? Pertama, bagian dari hati yang paling dekat adalah basirah. Apa? Semua manusia punya basirah. Balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap manusia punya basirah. Apa basirah itu? Mata batin, the eye of heart. Mata batin. Kalau mata ini basor, untuk melihat orang ini cantik, ini gak cantik, ini mata ini. Tapi kalau ini basirah, ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, ini adil, ini zalim. Apa yang tahu itu? Yang tahu apa? Basirah. Fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdain, najdul haq dan najdul batil, qad tabayyana ar-rusydu minal ghaib. Hati bisa tahu ini rusyd, ini ghaib, dan seterusnya. Setiap manusia punya basirah. Amanah itu baik, bohong itu manipulasi, markup anggaran itu jahat, semua tahu, semua tahu. Kalau pernah tukang sapu nggak sekolah tahu. Jujur itu baik, korupsi itu jahat. Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Semua tahu. Tukang sapu pun tahu, anak kecil tahu, orang pedalaman, orang Dayak, orang Papua pun tahu itu. Bohong, salah, jujur, baik. Dari mana tahunya? Dari basirah. Dari apa? Kalau sudah basirahnya berfungsi, mengetahui ini baik, ini buruk, akan estafet pada yang kedua. Domir, apa? Conscience, moral, conscience, domir. Apa tugasnya domir ini? Tugasnya mengeluarkan salah satu, kalau tidak perintah melarang. Saya tahu jujur itu baik, korupsi salah, maka domir akan berkata, jujurlah kamu, do it, if'al. Korupsi itu jahat, la taf'al, jangan berbuat, don't do that. Ini yang suara itu namanya domir, namanya moral. Sebenarnya semua orang kita ini ada gitu tuh, semua ada itu. Kita mau mencuri, kita mau bohong, kita mau selingkuh, kita mau tidak jujur, ada. Jangan gitu ya. Ya, ada nggak? Nah, jangan sih, jelek ini. Ini jelek ini. Akur itu baik, bertengkar itu jahat. Apalagi kalau bertengkar pucuk pimpinan apalagi. Yang bertengkar pucuk pimpinannya. Ya Allah, mereka baru tahu, beliau tahu. Itu bertengkar itu jelek, pecah itu jelek. Yang bagus apa? Bersatu. Tahu nggak? Ada nggak yang tidak tahu? Ada nggak itu? Bersatu itu baik, bertengkar itu jelek. Ada yang nggak tahu? Akur itu bagus, konflik itu jelek. Ada yang tidak tahu? Ya Allah, itu dari hati, dari konsen, dari moral. Nah, jadi kalau tadi basirah tahu, jujur itu baik, akur itu baik, maka domir akan berkata, if'al, lakukan itu, do it. Sudah tahu, basirah tahu, korupsi, bohong, manipulasi, menyimpang, anggaran, dan seterusnya, itu jelek, jahat, maka domir akan berkata, la taf'al, don't do that, jangan kamu lakukan. Nah, tapi moral ini ada 3 grade. Ada domir ijtimai, moral lingkungan. Kalau di Depok, di depan keluarganya, depan santrinya, khusyuk, koyoyoyo lah, kayak seperti betulan itu. Sholat Jumat berangkat jam 10, kalau di Depok, di depan santrinya. Tapi kalau ke luar negeri, wallahu a'lam. Ini orang masih baik, masih punya moral, hanya sayang moral lingkungan. Yang gak punya moral apa? Di depan mertuanya kurang ajar, itu namanya gak punya moral. Di depan anak istrinya kurang ajar, gak punya moral itu. Yang kedua apa? Moral legal formal, moral konuni. Ada SK kerja, nggak ada SK enggak. Ada SK, ada honor, ada jelas ada honornya, salary, kerja saya. Enggak. Waduh, ini orang ketat gitu loh, disiplin. Ya namanya domir konuni. Kalau belum ada SK, walaupun melihat apa saja nggak akan saya kerjakan, bukan bidang saya. Ada orang ketabrak mobil, kecelakaan, bukan tugas saya. Masjid listriknya mati misalkan, bukan tugas saya. Padahal saya bisa, kalau perbedaannya saya bisa, tapi bukan tugas saya. Waduh, kalau saya tugasin, beres ini. Ini orang terlalu apa? Formal moralnya itu. Nah, tapi masih baik daripada SK diterima, amplop dikantongin, kerja tidak. Nah, kira-kira ada nggak yang gini? Ada nggak kira-kira ini? Jadi kalau ada SK, rajin kerja sesuai dengan keputusan. Ada honor, siap. Gak ada honor, enggak. Ya Allah. Yang paling utama adalah domir dini. Domir apa? Lillahi ta'ala. Ada orang butuh bantuan, kita bantu. Padahal saya bukan perangkat apa sosial, bukan pengurus DMI atau apa palang merah, bukan. Tapi saya tolong. Ada masjid listriknya putus, saya bisa perbaiki, saya perbaiki. Masjid kotor, saya bersihkan. Lillahi ta'ala. Apa hal-hal yang lain lah. Contohnya terserah, contoh Bapak sendiri menyontohkan. Walhasil kita berbuat didorong oleh moral lillahi ta'ala. Ya. Istafti qalbak
Al birru matma'anna ilaihi qalbuk wal ismu ma haka fi nafsik. Kalau yang ente kerjakan hati ente tenang, kalau dilihat orang lain bangga, berarti benar. Berarti benar. Kita lagi bagi-bagi sembako, lagi bagi-bagi makanan, masuk medsos, masuk TV, wah senang itu, senang. Itu berarti benar itu. Tapi kalau yang ente kerjakan, jangan ada orang tahu. Tengok kanan, tengok kiri dulu. Istri jangan tahu. Pasti dosa itu. Paham? Kalau yang ente kerjakan itu, istri jangan tahu, KPK jangan tahu, anak jangan tahu, tetangga jangan tahu, pasti itu dosa. Apalagi masuk medsos, apalagi masuk TV, apalagi jangan tahu. Berarti dosa itu kamu lakukan. Makanya kalau barang baik diceritakan seneng. Duh, kita bulan kemarin ketemu di umroh ya, ketemu di Mekah ya. Itu hotel apa tuh? Saya hotel Zam-Zam. Oh, saya hotel Ilaf sebelahnya. Senang diceritakan, didengar orang juga senang. Tapi kalau kemarin malam kita ketemu di diskotik ya, jangan keras-keras. Berarti yang dilakukan itu adalah wal ithmu, dosa. Maha kafi nafsi. Dah. Kalau sudah basiro berfungsi, moral berfungsi, dan kita lakukan apa kata basiro dan apa kata konsien moral, maka yang ketiga adalah fuad. Apa? Fuad ini deperhat, nurani, intinya hati ya fuad. Sedangkan fuad ini maka dzabal fuadu maro'a. Fuad tidak bisa bohong, bukan nggak mau bohong, diajak bohong nggak bisa. Itu fuad tuh. Siapa ngambil dompet saya ini? Wallahi bukan saya. Korupsi ya Bapak? Demi Allah saya tidak melakukan korupsi. Iya. Pernah gitu nggak? Pernah nggak gitu? Enggak, bukan masalah korupsi saja, masalah apa saja, bukan masalah korupsi saja. Seperti itu tadi itu, siapa ngambil rokok saya di sini? Bukan saya, padahal dia. Saya. Itu artinya fuadnya benar, nggak pernah tidak jujur. Maka barang siapa mengikuti suara fuadnya pasti benar. Yang bohong mulut, demi Allah, sumpah saya nggak terlibat, saya nggak tahu menau, tahu. Saya hanya dapat sedikit, banyak, ya kan? Paham tidak? Nah, ini di Indonesia ini krisis fuad Pak Wali. Maka polisi, hakim, jaksa, pejabat harus fuadnya difungsikan dengan baik. Lakukan kalau kata fuad itu benar, tinggalkan kalau kata fuad itu salah. Pasti selamat. Kalau fuad nggak bisa bohong. Nah biasanya kita melawan fuad, maka fuad akan menegur kita. Kamu salah, kamu jahat. Fuad akan bersuara seperti itu kalau kita melakukan dosa atau pelanggaran. Tapi kalau tidak didengar, maka fuadnya sudah tidak bersuara, nuraninya nggak bersuara. Nanti bersuara kalau kita fi sakaratil maut, kalau kita sakit baru fuadnya, ya Allah, saya banyak dosa, ngaku saya banyak dosa, gitu ya. Tapi udah sakit. Nah, kalau sembuh alhamdulillah, kalau mati percuma pengakuan itu. Saya banyak salah, saya banyak dolim, saya banyak melakukan pelanggaran. Itu suara fuad tuh. Iya kalau sembuh masih ada umur. Kalau enggak, percuma pengakuan fuad ketika kita sakaratil maut. Kesimpulannya, manusia menjadi khalifah Allah di muka bumi diberi perangkat yang luar biasa. Satu, kecerdasan akal untuk membangun kebenaran dengan logika, dengan ilmu, dengan konsep-konsep logis. Yang kedua, kekuatan ide, cita-cita, kemauan, ide ada di nafsu. Yang ketiga, kekuatan tiupan Allah yaitu kalbu. Nah, tiga kekuatan ini yang dua kalau kita mati nggak dibawa. Kalau kita dikubur mati, di kuburan sudah tidak ada calon wali kota, nggak ada sudah. Profesor doktor nggak ada sudah. Walaupun ilmu nggak ada di kuburan itu. Ngaji ada nggak di kuburan? Ngaji ada nggak? Kuliah di kuburan, disertasi di kuburan ada nggak? Nggak ada. Apalagi jabatan, apalagi cari duit, mumpuk kekayaan, nggak ada sudah. Yang ada tinggal nafkah rabbaniyah, yang isinya
Iman, takwa, ridho, syukur, ikhlas, mahabbah, ma'rifat, dan seterusnya. Dia akan dibawa ke kuburan tuh. Profesor doktor ditinggal, ilmu teknologi ditinggal, kekayaan ditinggal, jabatan ditinggal. Di kuburan sudah tidak ada amal, gak ada sholat, gak ada puasa, gak ada zakat, gak ada haji, gak ada umroh, udah gak ada itu. Tinggal kita terima balasannya itu semuanya. Jadi kalau mati itu yang mati adalah fisik, tapi roh kita kembali ke roh universal. Kita dulu alam arwah universal, roh jadi satu. Kok apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu wahai roh? Semuanya roh kita jawab, iya, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian turun ke dunia menjadi roh juz'i, parsial. Rohnya Said, rohnya Ahmad, rohnya. Nanti kalau mati, keinginan kita maunya bergabung dengan roh universal kembali. Tapi kalau tidak bagus, kalau tidak baik, akan tertolak. Kamu jangan sini-sini, gak bisa masuk ke sini. Ingin kembali ke Depok hidup lagi, gak mungkin. Ingin bergabung dengan roh, alam roh lagi dengan para nabi, dengan Nabi Muhammad, para ulama, para aulia, gak bisa, tertolak. Itu hakikatnya azabun alim, di situ hakikatnya. Sedih, sengsara, gak bisa bergabung dengan roh universal. Mau hidup kembali ke Depok, gak mungkin, gak bisa. Ini yang sebenarnya siksa yang sangat berat, yang sangat pedih. Mudah-mudahan dalam acara iftar ini kita semua ala barakatillah. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya. Ya Allah, tolonglah kami ketika perjuangan agama dengan kekuatan dunia. Wabid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bit taufiq wa ala taufiq bi fadlik al mufdi ila ridhaka wa jannatik ma'an nadhri ila wajhikal karim. Ya arhamar rahim, ya akramul akramin, urzukna hayatan mutmainnatan mustaqirrah. Ya Allah, bila kami kehidupan yang tenang, damai, barokah. Urzukna rizqan wasi'an halalan mubarakan. Rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Warzukna dzurriyyatan salihah nafi'ah binas siddiqiyyin was salihin. Insyaallah kita semua diberi keturunan yang saleh, siddiqin, bahkan min zumrati aulia, min zumrati salihin, yang nafi'ah fid dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bil khair wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Jadi kalau kita ingin berbuat sesuatu, baca ini ya, wal yatalattaf, insyaallah gampang, dipermudah oleh Allah. Wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Terima kasih, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.